Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel diskusi matematika 54 ya. Nah, di sini kita akan bahas materi mengenai distribusi normal ya, materi distribusi normal. Ini part yang pertama. Di sini sebenarnya nggak perlu ada ya part yang pertama ini, karena di sini kita akan bahas bagaimana cara untuk membaca tabel Z saja gitu ya. Nah, nanti penjelasan tentang distribusi normalnya itu akan dimulai di part yang kedua gitu ya. Cuman saya rasa untuk membaca tabel Z ini gitu ya, ini kita akan sebut tabel Z. Apa sih tabel Z? Kita akan bahas di penjelasannya gitu ya. Nah, membaca tabel Z ini seringkali ada yang keliru gitu, ada yang keliru, kemudian ada yang salah. Gimana sih caranya, atau lihat angkanya tuh yang mana sih gitu ya. Apalagi buat teman-teman semua yang masih SMA, yang masih di kelas 12, tentunya tabel Z ini adalah hal yang baru gitu ya. Nah, jadi di video yang pertama ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membaca tabel Z gitu ya, dan apa aja sih isinya di dalam tabel Z itu. Nah, kita akan bahas di video distribusi normal yang pertama ini. Dan video ini didukung oleh Rumah Belajar Offline, teman setia saat belajar, sahabat sejati meniti masa depan. Saat ku mulai bercita-cita, gantung setinggi bintang di angkasa. Meskipun baru sebatas asa, ku yakin semua akan menjadi nyata. Karena ku tahu rahasianya, dengarkan ku kawan semua. Belajar di offline setiap hari, satu langkah untuk gapai impian. Teman setia saat belajar, sahabat sejati meniti masa depan. Rumah Belajar Offline. Oke, kita mulai. Pertama, kita akan kenalan dulu apa sih tabel Z dan apa sih nilai Z. Dalam distribusi normal, teman-teman, kita punya yang namanya distribusi normal baku gitu ya. Yang ini distribusi normal baku. Nah, ini. Jadi distribusi normal baku itu nanti bisa kita buat grafiknya, dan grafiknya itu menjadi seperti ini gitu ya. Nah, untuk penjelasannya sekali lagi nanti akan lebih jelas di part yang kedua ya. Kita akan fokus ke tabel Z-nya saja di video kali ini. Nah, tabel Z digunakan untuk menentukan peluang yang ada di bawah kurva normal baku. Nah, jadi ini ada kurva normal baku nih, gitu ya. Tabel Z itu atau nilai dari tabel Z itu nanti akan menyatakan luas daerah di bawah dari si kurva ini gitu. Jadi misalkan nanti ada batas Z-nya dari sini sampai sini misal gitu ya. Misalkan sini gitu. Nah, maka luas yang dicari itu adalah yang ini. Nah, di bawah kurvanya gitu ya. Nah, luas daerah ini akan kita cari menggunakan tabel Z gitu ya. Nah, kurva di bawah ini juga menyatakan ya, bisa kasih garis ke sini. Luas daerah di bawah ini, luas daerah di bawah kurva juga menyatakan nilai dari peluang dari selang atau rentang Z tertentu gitu ya. Jadi nilai peluang itu ada yang di bawah ini teman-teman ya. Di bawah ini itu adalah nilai peluang gitu ya. Jadi distribusi normal baku itu adalah salah satu distribusi peluang juga gitu ya, cuma dengan variabel acak yang kontinu. Oke, kemudian yang namanya peluang, kan kalau yang namanya peluang itu berarti paling tinggi itu nilainya adalah 1 ya. Artinya apa? Luas daerah di bawah kurva ini ya, dari ujung sini gitu ya, dari ujung sini sampai ke ujung sini gitu ya, itu totalnya adalah 1 gitu, nilainya adalah 1. Nah, kalau kita bagi 2 nih, kita bagi 2 di sini gitu ya, kita bagi 2, maka sebelah kiri nanti, yang sebelah sini
itu adalah 0,5, sebelah sini pun sama 0,5 gitu ya. Dan yang namanya grafik distribusi normal itu sifatnya adalah simetris ya. Sini kita tulis bahwa grafik distribusi normal simetris ya, simetris terhadap Z sama dengan 0. Yang mana Z sama dengan 0? Ini yang tengah di sini ya. Ini adalah Z sama dengan 0. Maka nanti di sini adalah Z-nya positif, di sini Z-nya negatif. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat tabel Z itu seperti apa sih. Nah, ini dia. Nah, jadi tabel Z itu seperti ini teman-teman ya. Nah, pertama kita akan lihat dulu indeks yang ada di atas ini ya. Indeks di atas ini dari 0 sampai Z gitu ya. Ini adalah arsirannya. Artinya teman-teman, nilai yang ada di bawah ini itu menyatakan luas daerah arsiran dari 0 sampai Z gitu ya. Nah, Z-nya berapa? Ya tergantung nanti apa yang mau dicari gitu ya. Contoh misal ya, Z-nya dicontoh di sini. Contoh misalkan Z-nya kita pengen 0,57 misalkan gitu ya. Z-nya 0,57. Di sini adalah 0,57 misal ya. Berarti kita mau cari luas gitu ya, luas dari 0 sampai 0,57, atau boleh kita tulis gini, peluang Z-nya dari 0 kurang dari Z kurang dari 0,57 gitu, sama dengan berapa gitu ya, dari 0 sampai 0,57. Nah, inilah arsirannya gitu. Kemudian gimana cara nyari luasnya? Kita lihat di sini. Perhatikan cara baca tabelnya. Diminta adalah 0,57 ya. Berarti 0,5. Kita lihat nih 0,5 ya, desimal pertama. Jadi di kolom ini adalah menyatakan desimal pertama, teman-teman. Ya. Di kolom yang atas ini menyatakan desimal yang kedua gitu. Jadi kalau 0,57 berarti kita lihat di sini 0,5. Kemudian desimal keduanya berapa? 7. Oh, berarti yang ini 7. Gitu ya. Berarti kita baca ini ke sini. Ke sini. Oh, berarti inilah nilainya 0,2157. Maka peluangnya adalah 0,2157. Nah, gitu teman-teman. Mudah ya cara baca tabel Z. Oke, jadi pertama kita harus lihat dulu indeks yang ada di atas tabel Z-nya itu gitu ya, karena itu sangat menentukan. Kedua adalah kita baca nilai yang ada di bawahnya. Jadi cara bacanya untuk di kolom yang sebelah kiri itu menyatakan angka dan desimal pertamanya. Untuk yang di atas, baris yang paling atas ini menyatakan desimal yang keduanya gitu kira-kira. Oke, nah sekarang coba kita ambil contoh yang agak ribet ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Pertama, dari 0 sampai 1,22. Berarti 0 sampai 1,22. Dan jadi nanti gambarnya kita bisa buat seperti ini. Ini 0 di sini sampai 1,22 di sini. Ya. 1,22. Berarti di sini ya. Oke, berarti langsung kita baca di sini 1,22, berarti di sini 1,2. Desimal keduanya adalah 2. Berarti ini ya, 1,22. Maka angkanya adalah yang ini. Nah, ini dia. Berapa ini? 0,388. Berarti jawabannya di sini adalah 0,3888. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu cara baca tabel. Oke, sekarang gimana untuk yang nomor 2 nih? Peluang Z kurang dari 1,43. Coba kita lihat ya. Kita hapus dulu. Oke, 1,43 berarti ibaratkan di sini misalkan ya 1,43. Nah, lalu kurang dari berarti kemana? Dari 1,43 ke sebelah kiri semua gitu ya. Yang diarsir sampai sini. Nah, perhatikan teman-teman, kalau sekarang
arsirannya beda dengan indeksnya gitu ya. Terus caranya gimana? Ya kita manfaatkan aja yang ada gitu ya. Caranya adalah kan dari tabel kita bisa dapat dari 0 sampai 1,43 ya. Ini dari tabel kita bisa dapat yang sebelah sini. Gitu. Yang sebelah sini ini bisa kita peroleh dari tabel. Ya. Dari tabel. Nah, berapa 1,43? Kita baca aja di sini. Kan 1,43 itu berarti ini 1,4, kemudian di sini 3. Nah, berarti ini ya. Ini nih 1,43. Berapa nih? 0,4236. 0,4236 gitu ya. Nah, apakah itu jawabannya? Tidak. Kenapa? Karena ini cuma dari 0 sampai 1,43. Sedangkan di soal itu mintanya kurang dari 1,43. Berarti harus ditambah lagi ujungnya ini. Berapa ujungnya ini? Nah, kita tahu bahwa distribusi normal itu kan simetris ya. Berarti yang sebelah kirinya ini adalah 0,5 gitu. Maka nanti jawabannya tinggal ditambah 0,5. Jadinya adalah 0,5 ditambah dengan 0,4236. Hasilnya maka di sini menjadi 0,9236. Nah, gitu. Ya. Jadi ini cara untuk ya nggak sesuai dengan indeks yang ada di atasnya ini gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang yang diminta apa? P min 0,01 sampai 1,21. Wah, di sini ada minnya nih. Ya, coba kita lihat di sini. Min 1,01 berarti kita ambil misalkan di sini. Min 1,01. Yang satu lagi 1,21 misalkan di sini. 1,21. Tarik dari sini ya. Tarik dari sini. Nah, inilah jawabannya. Jawabannya. Daerahnya yang mau dicari ya. Berapakah luas daerah arsiran ini? Nah, gitu. Lagi-lagi ini berbeda dengan yang ada di indeks gitu ya. Kita akan gunakan tabel yang kita punya. Gitu. Caranya gimana kita bagi dua, teman-teman? Nah, ada bagian kiri dan bagian kanan gitu ya. Yang bagian kanan jelas kita bisa hitung yang bagian kanan ini dengan apa? Dengan melihat tabel langsung 1,21. Ini bagian kanan ya. Bagian kanan berarti tinggal lihat tabel. Lihat tabel 1,21. Mana nih? 1,21. Nah, berarti ini ya 0,3869. Jadi sama dengan 0,3869. Nah, lalu kemudian gimana yang sebelah kirinya? Yang sebelah kirinya kita perhatikan, teman-teman. Sebelah kiri ini kan berarti dari min 1,01 kurang dari Z kurang dari 0 ya. Nah, karena dia simetris, jadi sebenarnya peluang dari ini itu akan sama aja dengan peluang dari 0 kurang dari Z kurang dari 1,01 gitu, teman-teman. Jadi maksudnya dari 0 ke kiri, ya 0 sampai sini, dengan 0 sampai ke sana gitu ya, sampai 1,01 ke sini, itu luasnya sama gitu, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan tabel ini juga untuk melihat yang negatifnya gitu ya. Berarti caranya langsung kita lihat aja bagian yang 1,01 gitu. Yaitu berapa? 1,01. Nah, ini dia 0,3438. 0,3438. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan deh. Jadi di sini adalah 0,3869 ditambah 0,3438. Maka hasilnya sama dengan 7307 ya. 7307. Nah, itu dia jawabannya ya. Nah, terakhir sekarang kita masuk ke soal yang keempat ya. Oke, sekarang kita lihat di sini adalah peluang dari min 1,16 sampai min 0,41. Jadi semuanya ada di sebelah kiri, teman-teman. Padahal tabel kita arsirannya atau indeksnya itu ada di sebelah kanan. Gimana caranya? Sama aja sebenarnya ya. Kita lihat di sini.
Sini misalkan adalah min 1,16 gitu ya. Kemudian di sini adalah min 0,41. Berarti yang ini ya. Nah, sekali lagi teman-teman, bahwa grafik distribusi normal ini adalah simetris, berarti kiri kanan itu sama sebenarnya. Jadi kalau saya buat gini misalkan ya, di sini adalah 0,41 dengan 1,16 gitu ya. Nah, ini luasnya sama gitu. Jadi boleh dipindahin ke sebelah kanan gitu ya kalau misalkan teman-teman semua bingung. Nah, jadi boleh dong kita pakai yang biru ini aja ya. Pakai yang biru aja, jadi kita dihapus. Nah, gitu ya. Nah, dihapus. Sekarang permasalahannya adalah gimana cara mencari ini gitu dari 0,41 sampai 1,16. Nah, kita lihat teman-teman, yang kita punya adalah dari 0 sampai Z gitu. Untuk mencari ini, boleh dong kita akalin gini. Pertama kita cari dulu dari 0 sampai 1,16 nih. Gitu kan? Cari segini. Gitu ya. Jadi pertama kita cari dulu P 0 kurang dari Z kurang dari 1,16 gitu ya. Nah, nanti setelah kita dapat, kita tinggal kurangi yang ini gitu. Nah, gitu triknya ya. Tinggal kurangi yang ini. Berarti nanti tinggal dikurangi apa? Dikurangi P 0 kurang dari Z kurang dari 0,41 gitu. Tinggal lihat tabel 1,16 berapa ini? Ternyata 1,16 adalah ini 1,1 namanya di sini 0,3770 ya. Kemudian 0,41 berarti ini 0,41. Nah, ini dia. Oke. Berarti nanti hasilnya adalah 0,3770 dikurang dengan 0,1591 gitu. Hasilnya ini menjadi 971, lalu ini adalah 2 0, ya. Nah, ini dia jawabannya 0,2179 gitu ya. Di sini ya 0,2179 gitu ya. Nah, itulah cara membaca tabel Z ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita punya dua tabel Z nih teman-teman. Ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau download tabel Z dari manapun ya, mau dari Google atau dari manapun, yang pertama harus diperhatikan adalah indeksnya gitu ya, indeksnya. Karena apa? Ini indeks yang digambar yang di atasnya ini nih. Ya. Ini harus diperhatikan gitu ya. Karena nanti mungkin angkanya itu pasti berbeda gitu, indeks beda, nanti angka-angkanya pun akan beda gitu. Dan kalau misalkan compare ke teman-teman, kok tabel Z saya kok seperti ini, kok tabel Z kamu kok seperti ini gitu ya, kok beda gitu. Dilihat dulu indeksnya sama atau enggak gitu ya. Nah, jangan sampai nanti teman-teman semua download tabel Z atau lihat tabel Z tanpa ada indeksnya gitu ya. Itu hindari yang seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita menggunakan tabel Z yang bawah gitu ya, apakah hasilnya sama? Coba kita cek ya. Ini soal masih seperti yang tadi ya. Jawabannya tadi berapa? Kita lihat 0,2179 ya. Sini kita tulis 0,2179. Nah, sekarang gimana untuk kalau kita mau pakai tabel Z seperti ini gitu ya. Berarti caranya adalah kita buat dulu gini. Kita buat dulu tabelnya. Kita buat dulu distribusi normalnya ya. Di sini dari 0, berapa? 41 ya sampai 1,16 gitu ya. Nah, triknya gimana? Karena ini dari Z sampai ke belakang ya, dari Z sampai ke belakang, berarti caranya adalah dari 1,16 ke belakang gitu ya. Kan yang mau dicari yang tengah ini ya. Yang ini mau dicari ya, seperti soal tadi. Dikurangi dengan dari 0,41 ke belakang gitu. Berarti tabel 1,16 dikurangi tabel 0,41 dari sini gitu kan ya. Berapa tabelnya? Berarti sama dengan kalau di sini 1,16-nya itu adalah 1,1 ini. Angka 6-nya, nah ini dia angka 6-nya. 0,8554 ya.
0,8554 dikurangi dengan yang 0,41. Nah ini dia 0,6591. Salah, sorry, bukan yang ini 1,16 ya, ini 1,06. Nanti bawahnya itu adalah 0,8770 ya. Oke, maka kalau ini dikurangi hasilnya adalah 0,2179. Nah gitu dia. Jadi hasilnya mau pakai tabel yang manapun akan sama gitu ya, asalkan kita mengikuti indeks yang ada di atasnya gitu. Oke, itu aja mungkin distribusi normal yang part yang bagian satu ya, untuk membaca tabel Z dan menentukan peluangnya. Silakan lanjut untuk menonton video yang kedua ya, tentang distribusi normal bagian yang kedua. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.